Tim appraisal telah masuk ke Kabupaten Magelang untuk memulai menghitung besaran ganti rugi yang akan diberikan. Kabar ini dipastikan oleh Camat Ngeluar Rohmat Zani. Assalamualaikum semuanya. Proyek nasional pembangunan jalan tol Jogja-Bawen di wilayah Magelang memasuki tahap baru. Berdasarkan keputusan Gubernur Jawa Tengah nomor 590/13 tahun 2022 tanggal 20 April 2022 tentang penetapan lokasi pembangunan jalan tol Jogja-Bawen. Dan berikut informasi selengkapnya. Seperti biasa, sebelum berlanjut ke pembahasan, dukung selalu channel ini untuk terus berkembang dengan cara subscribe dan nyalakan loncengnya, supaya kalian dapat mengikuti update terbaru pembangunan di Indonesia. Pengadaan tanah pembangunan jalan tol Jogja-Bawen di Kabupaten Magelang terdampak sebanyak 44 desa dengan luas sekitar 5.792.366 meter persegi. Kantor Kepala Desa Plosogede Kecamatan Ngeluar, Kabupaten Magelang dipastikan terdampak pembangunan tol Jogja-Bawen. Hal itu diperkuat adanya sebuah patok warna kuning yang terpasang di depan kantor Kepala Desa Plosogede. Patok kuning ini menandakan bahwa lokasi tersebut sebagai poros jalan tol atau titik tengah jalan tol. Kepala Desa Plosogede, Safiid, mengatakan luasan tanah kantor Kepala Desa yang terdampak jalan tol itu sekitar 2000 meter persegi. Karena itu pas kena as jalan tol atau titik tengah jalan tol. Tak hanya itu, ada 5 bangunan yang ada di kompleks kantor Kepala Desa juga terdampak, yakni kantor Kepala Desa sendiri, kantor lembaga, gedung olahraga, bangunan dapur umum sewaktu bencana Merapi, dan 1 sekolah taman kanak-kanak. Terdampaknya kantor Kepala Desa itu membuat pihaknya sudah berencana melakukan relokasi. Bahkan alternatif lokasi pemindahan kantor sudah mulai dirembukan dengan lembaga, tokoh masyarakat, dan tokoh agama. Pihak Pemdes berniat akan memindahkan di sebelah barat SD Plosok Kidul. Jaraknya berkisar 1 km dari lokasi awal, kurang lebih 800 meter, dan kebetulan di tanah bengkok milik desa. Untuk bangunan sekolah taman kanak-kanak juga dipertimbangkan akan direlokasi. Meskipun lokasinya akan dibuat berbeda, untuk TK sementara nanti yang akan pindah di dekat Puskesmas, karena itu juga bengkok. Nanti akan diikuti dengan wilayah Plosok Kidul. Sedangkan untuk proses pembangunan kantor Kepala Desa yang baru masih menunggu arahan dari pemerintah terkait. Karena sampai saat ini prosesnya belum menuju tahap itu, karena menunggu aturan dan imbauan tukar guling. Sementara itu, dari 9 dusun yang ada di desanya, sebanyak 5 dusun yang terdampak, yakni Dusun Trujul Kidul, Dusun Trujul Tegal, Plosok Kidul, Plosok Wetan, dan Karang Sanggrahan. Totalnya ada 280 bidang atau sekitar 14,8 hektar. Itu terdiri dari sawah, pekarangan rumah, termasuk tanah kas desa. Paling banyak terkena sawah, kalau tanah kas desa totalnya 11.000 meter persegi. Lebih jauh, untuk warga yang rumahnya terdampak pembangunan tol Jogja-Bawen, di desanya sebanyak 20 rumah dari 25 kakak. Awalnya, banyak warganya yang keberatan tanahnya terdampak pembangunan jalan tol tersebut. Namun, lama-kelamaan setelah dilakukan pendekatan dan sosialisasi, para warga mulai bisa menerima. Pihaknya sudah 5 kali melakukan sosialisasi. Setelah ada penjelasan, baik dari pusat, provinsi, kabupaten, akhirnya warga menerima juga. Mungkin hanya ada 1 yang tidak menerima. Namun akhirnya menerima semua. Karena melihat harga dulu, dan sekarang tinggal menunggu tim appraisal, kemungkinan bulan-bulan ini. Terpisah, Camat Ngeluar Rohmat Zani mengatakan progres proyek jalan tol Jogja-Bawen di wilayahnya
masih menuju tahap tim appraisal. Proses tol untuk saat ini masih tahap tim appraisal. Tim appraisal sudah masuk tapi hasilnya belum. Yang terkena di Kecamatan Luar ada 7 desa terlewati. Yang tidak hanya 1 desa, yakni hanya desa Somokaton. Sementara itu, saat disinggung berapa banyak fasilitas umum yang terdampak pembangunan tol Jogja-Bawen, di wilayahnya ia mengklaim tidak banyak terkena, sebagian besar wilayah persawahan atau pertanian yang terdampak. Salah satunya balai desa, kemudian sebagian tanah makam, kemudian sekolah TK yang ada di kompleks kantor kepala desa Plosok Gede, tanah milik desa tapi bangunan diperuntukkan untuk TK. Yang paling banyak tanah sawah, pertanian, kalau lahan rumah penduduk ada tapi tidak banyak. Untuk diketahui, berdasarkan keputusan Gubernur Jawa Tengah nomor 590/13 tahun 2022 tertanggal 20 April 2022 tentang penetapan lokasi pembangunan jalan tol Jogja-Bawen, yakni pengadaan tanah pembangunan tol Jogja-Bawen di Kabupaten Magelang terdampak 44 desa dengan luasan sekitar 5.792.366 meter persegi. Sedangkan pembangunan tol Jogja-Bawen terus berlanjut. Dirut Jasa Marga Jogja-Bawen, Dwi Winarsa, menjelaskan memasuki akhir Oktober ini, pengerjaan konstruksi sudah meningkat. Saat ini sudah mencapai 5,83%. Pengerjaan konstruksi tersebut masih berlangsung di seksi 1 pada sejumlah titik seperti di Sayegan dan Tempel. Adapun untuk pembebasan lahan saat ini belum ada tambahan, masih 65%. Akhir November rencananya ada SPP atau surat permohonan pembayaran. Dengan adanya kabar ini, di wilayah Magelang akan segera dibebaskan lahannya. Mengenai jadwal pastinya belum bisa diumumkan. Tapi tak perlu khawatir, setiap ada update terbaru pasti akan kami informasikan untuk kalian semua. Jadi jangan pernah tinggalkan channel ini untuk mengetahui progres terbarunya di setiap saat. Itulah informasi yang bisa saya sampaikan, semoga sedikit banyak ada manfaatnya. Dan temukan informasi yang tidak mungkin kalian temukan di tempat lain, karena hanya di sini, informasi yang tidak dibahas akan saya bahas secara lengkap. Jadi pantau terus channel ini untuk mendapatkan jawaban dari apa yang kalian cari. Sudah saatnya saya undur diri dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video menarik selanjutnya.